Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Haris Takulani SPD GR, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh Arman SPD sebagai fasilitator dan Tri Ismawarti SPD sebagai pengajar praktik dalam pokok bahasan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1.A.8 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidaklah sama dengan pengajaran. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sedangkan maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Merdeka Belajar berfokus pada asas kemerdekaan dalam menerapkan materi yang esensial dan fleksibel, sesuai dengan minat, kebutuhan, dan karakteristik dari peserta didik. Pengajaran dan pendidikan yang berguna adalah yang memerdekakan manusia. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batin, tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Dengan demikian, peran kita sebagai pendidik adalah hal-hal sebagai berikut. Sebagai pendidik, kita harus terus belajar untuk mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka, menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, menjadi pendidik yang relevan dengan konteks zaman, mendampingi murid-murid dengan utuh dan menyeluruh, mendorong murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Peran kita sebagai pendidik sejalan dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sumtolodo, yang di depan memberi teladan, Ing Madio Mangunkarso, yang di tengah membangun keinginan, dan Tuturi Handayani, yang di belakang memberi dorongan. Dengan demikian, di dalam merancang pembelajaran, kita dapat merancang secara berkelanjutan, terbuka dan berdasarkan budaya, yang sejalan dengan asas trikon, yaitu kontinuitas, dilakukan secara berkelanjutan, konvergen, mencari sumber-sumber dari luar, dan juga konsentris, didasarkan pada kepribadian sendiri. Dengan demikian, di dalam merancang pembelajaran, kita dapat sebelum mempelajari modul 1.1, saya masih menerapkan hal-hal sebagai berikut di dalam pembelajaran. Masih mendominasi pembelajaran atau pembelajaran yang teacher center. Dalam hal ini belum berpusat pada peserta didik. Pembelajaran juga berfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Dalam hal ini masih mengutamakan aspek kognitif. Selain itu, belum memahami karakteristik peserta didik. Di dalam hal ini, saya belum menerapkan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik atau gaya belajar dari peserta didik. Setelah mempelajari modul 1.1, maka saya melakukan dua perubahan dalam diri saya. Perubahan yang pertama adalah perubahan pemikiran. Saya memahami bahwa guru merupakan bukanlah satu-satunya sumber belajar. Ada banyak sumber belajar yang bisa diakses oleh peserta didik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Saya tidak lagi banyak mendominasi memberikan materi dalam pembelajaran, tetapi saya melibatkan peserta didik dalam pembelajaran sehingga mereka termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, selalu menghargai setiap karakteristik peserta didik. Saya yakin dan sangat paham setelah melakukan asesmen diagnostik
Ternyata ada banyak karakteristik dari peserta didik dalam belajar. Ada yang visual, auditory, maupun kinestetik. Oleh karena itu, sebagai guru, kita harus memfasilitasi gaya belajar dari peserta didik. Perubahan yang selanjutnya saya lakukan adalah perubahan perilaku, yaitu memberi kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan bakatnya. Yang kedua, lebih kreatif menyajikan materi yang memfasilitasi karakteristik dari peserta didik. Itulah pemaparan singkat saya mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1a.8, koneksi antar materi.